Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin kal mubtada'ati wal musyrikin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahul awwalin wal akhirin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khairatuhu alal khalqi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Kembali bersama saya Zulkarnain El-Maduri. Kali ini saya ingin mengomentari pernyataan dari Pak Endul lagi ya, berkaitan dengan sikap ngotot Panji Gumilang yang memberikan fatwa di tengah-tengah jemaahnya untuk tidak menghafal Al-Quran. Tentunya sikap yang paling arogan dan merasa lebih tahu dari Allah dan Rasulnya. Padahal yang jelas apa yang dikatakan oleh Rasulullah terhadap Al-Quran itu, memang Al-Quran punya sejarah tersendiri. Al-Quran awalnya tidak ditulis. Jadi Al-Quran awalnya tidak ditulis. Kemudian para sahabat dirangsang oleh Rasulullah untuk menghafal Al-Quran dengan janji-janji dari Allah Subhanahu wa ta'ala bagi para penghafal Al-Quran. Bahkan seorang penghafal Al-Quran itu akan mendapatkan keistimewaan sehingga bisa memberikan syafaat kepada seluruh keluarganya kelak di hari kiamat. Bagi mereka yang suka menghafal Al-Quran, sangat istimewa perlakuan Allah kepada ahlul Quran. Demikian juga sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau Al-Quran syafi'an li ahlihi, yaitu akan memberikan syafaat kepada orang-orangnya, di samping juga kepada keluarganya. Karena menghafal Al-Quran di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam termasuk amalan yang sangat luar biasa, yang dipandang tidak sebelah mata oleh sahabat, mengundang reaksi yang sangat luar biasa dari sahabat untuk bersama-sama menghafal apa yang datang dari Rasulullah. Karena memang Al-Quran tidak ditulis. Al-Quran itu baru ditulis di zaman Utsman bin Affan, seorang imam solat, jelas lebih utama, lebih afdal daripada orang yang tidak hafal Al-Quran. Tapi kalau hafal Al-Quran, seorang imam itu lebih pantas, lebih patut dijadikan imam daripada orang yang tak pernah hafal Quran. Karenanya seluruh imam-imam di Masjidil Haram, imam-imam di Madinah, dan di masjid-masjid yang memang berisi ulama-ulama ahlul Quran, pasti akan mendahulukan Quran. Di Indonesia, jatah al-hafidh itu banyak sekali. Banyak masjid-masjid yang imamnya amburadul, akhirnya takmir masjid mengontrak seorang imam yang mahir membaca Al-Quran. Karena memang berbeda nilainya seorang imam yang membaca Al-Quran karena hafal Al-Quran dengan seorang imam yang tidak hafal Al-Quran. Selain memang harus memenuhi ketentuan-ketentuan ibadah
sebagaimana yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karenanya pernyataannya Pak Ndul itu yang berapi-api adalah bukti kecintaan Pak Ndul yang sangat peduli terhadap Al-Quran. Hampir seluruh ulama-ulama di Indonesia ini tak ada yang berkomentar ketika seorang Panji Gumilang menyamakan orang yang menghafal Al-Quran dengan burung beo. Seharusnya berpikir, kalau burung beo saja bisa mengucapkan Assalamualaikum dan manusia tidak berarti, orang itu lebih parah dari burung beo. Jadi gaya yang disampaikan oleh Panji Gumilang itu metode yang lebih parah dari burung beo. Kalau kita ingin menggunakan perbandingan burung beo dan penghafal Al-Quran, maka akan lebih jelek manusia yang lebih parah dari burung beo kalau tidak hafal Al-Quran. Burung beo itu saja bisa mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah kalau manusia tidak hafal Al-Quran, jelas ulaika kal an'am bal hum adal. Mereka punya mata, tidak digunakan matanya, tidak punya telinga, tidak digunakan telinganya mendengarkan ayat-ayat Allah. Kan begitu tuh. Kemudian Allah menyebutkan ulaika kal an'am bal hum adal. Mereka lebih sesat dari binatang. Mereka seperti binatang dan lebih sesat dari binatang. Itu firman Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang ogah mengamalkan isi Al-Quran, ya. Mereka yang enggan mengamalkan hafalan Quran. Sejarah Al-Quran dari awal dihafal, bukan dibaca tapi dihafal. Perjalanan awal dari Islam melahirkan banyak kalangan hufaz, mereka penghafal Al-Quran dari kalangan sahabat. Sedangkan Utsman bin Affan dan teman-teman Utsman bin Affan sepakat membukukan Al-Quran agar bisa menjadi wasilah hafalan Quran. Bukan hanya dibaca, tapi menjadi wasilah perantara untuk bisa menghafal Quran, bukan sekedar membaca Al-Quran. Jadi itu perkataan Pak Ndul sangat luar biasa. Nah, mari kita dengar apa yang disampaikan oleh Pak Ndul. Yang hafal Al-Quran saja kadang masih tidak menjalankan perintah Allah dan kadang masih melanggar larangan Allah, apalagi yang tidak hafal. Bagaimana mau sholat kalau tidak hafal surat Al-Fatihah dan setidaknya surat-surat pendek di dalam Al-Quran? Apa selamanya itu kita harus bawa repean bacaan sholat? Statement Quran jangan dihafalkan, kerjakan apa yang diperintahkan Quran. Ini tidak benar karena tidak menyertakan kata hanya atau cuma. Bukankah dia juga mengutip perkataan Al-Quran yang sudah dia hafalkan? Bukankah di Al-Zaitun ada Binaya Jumiyatul Hufaz dengan program One Month One Juz-nya? Al-Quran itu tidak sependek Assalamualaikum, Mas. Menganalogikan burung beo pun bisa Assalamualaikum. Ini jelas merendahkan, meremehkan, menganggap tidak bergunanya orang-orang dan anak-anak yang menghafal Al-Quran. Bukankah kita sekarang ini bisa menghafal, bisa membaca Al-Quran itu karena para sahabat-sahabat Nabi menghafalkan Al-Quran, di mana Allah telah mengumpulkan ayat-ayatnya, firman-firmannya ke dalam dada-dada mereka. Belum lagi banyaknya keutamaan-keutamaan bagi para penghafal Al-Quran, Mas. Statement ini mungkin benar dengan asumsi kalau hafal tidak dikerjakan apa manfaatnya. Mending tidak hafal tapi dikerjakan, maka ini lebih manfaat. Mungkin ini benar.
Tapi bukan begitu konsepnya, Mas. Kalau semua orang mengikuti apa yang diperintahkan oleh orang ini, bisa hilang, bisa habis para penghafal Quran. Retorika asumsi ini salah karena kebaikan itu harus dimaksimais, harus di-emphasize, bukan dihalangi, bukan dicegah, bukan dilarang. Idealnya, bila mampu, Al-Quran itu kita baca, kita hafalkan, kita pelajari, kita amalkan semampu kita. Dan jangan kira, Mas, semua orang itu mampu atau diberikan kepercayaan oleh Allah, ditulis di hatinya semua firman-firmannya. Tidak semua, Mas. Tidak semudah itu, Mas. Burung beo pun bisa assalamualaikum, Mas. Dan itu kau sandingkan dengan statement Al-Quran jangan dihafal. Ada SMS, Pak. Benar juga sih, kerjakan apa yang diperintah Quran. Tapi kalau Anda mengerjakan apa-apa yang telah diperintahkan oleh Al-Quran dengan benar ala fahmi sahabah, seperti pemahaman orang-orang terdahulu yang soleh, tentu Anda tidak akan seperti ini. Ini SMS, Mas. Never, ever. Jangan pernah menaruh ilmu di atas kesombongan. Demikian barangkali, mudah-mudahan Anda seluruhnya bisa menyimak perkataan Pandul. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.